Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita
Sementara kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8. Namun sebelum itu mari kita berdoa sebentar. Bapak Ibu. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur pada Tuhan. Dia kasih karya dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kau katakan seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebanyak oleh karena kasih anugerah-Mu Bapak. Firman-Mu akan sampai kepada kami, kepada hamba-Mu dan kepada sidang jemaat-Mu. Pakai aku Tuhan. Manusia tidak mengerti apa-apa, namun firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Lewat firman-Mu pada saat ini, sidang jemaat-Mu, biarlah kiranya mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita buka 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ke 8. Kalau yang tadi disampaikan Pak juga itu anggap itu firman pertama, amin. Ada jam dulu ya. Haleluya. Bu Ningsi, kalau kurang-kurang itu baca di bawahnya kalau ada bahasa Barat ya. Mohon maaf Bapak, ya Bu Ningsi bukannya. Kadang kalau kita ini bahasa-bahasa daerah itu melekat. Kalau enggak sepertinya ya mohon maaf dan Ibu. Tapi saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena kalau saya hitung-hitung, saya pelajari dalam perjalanan pelayanan dan kekristenan ini sungguh banyak, saudaraku, seperti yang disampaikan. Saya juga kaget. Namun apa boleh kita buat seperti firman Tuhan ini, dan kita ini bertanding Bapak Ibu, berjuang sampai garis akhir. Amin. Itu saudaraku seperti disampaikan Paulus. Karena dalam doa syafaat sebenarnya ada itu ibadah sekolah minggu. Tidak ada ibadah sekolah minggu, tapi doa syafaat saya buat itu ibadah sekolah minggu. Jadi mari kita saling terbeban di sekolah minggu ini saudaraku. Karena memang betul dari dulu, bahkan di sekolah Jakarta pernah saya guru agama. Karena sekitar 6 orang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, ada SBS, saudaraku di sana. Ada Hindu cuma 1 orang, jadi nggak ada pelajaran agama. Jadi kalau Bapak Ibu karena tidak ada agama, usahakan anak-anak hadir dalam ibadah tengah minggu, ibadah doa syafaat. Nah, seperti malam Jumat kemarin baru kali itu kudoakan anak-anak di rumah ini. Tertib mereka itu doa syafaat Bapak Ibu. Jadi kami di sini dalam 2 minggu kita doa syafaat malam Jumat. Jadi Bapak Ibu kiranya akan sampaikan juga tadi. Kadang ada sedih kita. Namun bagaimana lah saudaraku, kalau saya lihat dari keluarga itu sudah menjadi 2 orang. Kita capek-capek menginjil. Nah, seperti itulah. Di sana tanpa menginjil. Tapi saya percaya saudaraku, kita harus pada saat ini, saya bisa tekankan itu di rumah. Jangan sampai seperti firman Tuhan yang 2 minggu lalu. Tentang perkawinan di karena keluarga bangun rumah tangga. Baik, sama-sama kita baca yang 2 ayat ini saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. 3, 2, 1. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini sungguh hafal saudaraku. Apalagi kalau ada orang yang meninggal, ini dibuat tentang pertandingan iman. Kan menunggu di sidang orang ya, saya tidak tahu. Saya siapkan dari malam. Insya Allah mau datang. Bukan maksud saya tentang kematian. Saudaraku, dikatakan Paulus bagaimana Paulus yang seorang hamba Tuhan, yang ia mencapai garis akhir karena dia taat dalam pertandingan imannya. Pertandingan saudaraku mencapai garis akhir.
haruslah dengan serius, haruslah dengan setia, harus berpandangan ke depan dan tidak pernah akan goyah. Kalau kita gambarkan berlari, saudaraku, sampai daripada titik di garis finish, mereka yang berlari itu tidak pernah mereka tidak serius dan mereka tidak pernah melihat orang lain, tapi dia berupaya terus maju untuk sampai ke garis finish sehingga dia mendapatkan mahkota, mendapatkan hadiah, mendapatkan upah, saudaraku, yang disampaikan oleh Tuhan pada saat ini. Garis akhir yang disampaikan oleh Paulus adalah panggilan surgawi. Jadi di dunia ini sekarang kita lagi bertanding, inilah gelanggang ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bertanding di dalam iman. Jangan sampai jatuh dan sampai jangan sampai goyah. Seperti Joshua, saya sampaikan tadi malam di tempat ini, bagaimana ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Diingatkan oleh Allah kepadanya, hai Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kau melihat menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetaplah berjalan marsihohot maho. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan. Saudaraku, itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Yosua. Kita pun pada saat ini diingatkan oleh Paulus, bertanding di dalam iman. Jangan goyah, saudaraku, bertanding sampai garis titik akhir. Dikatakan, saudaraku, SSA, setia sampai akhir. Puji Tuhan. Amin. Jangan goyah, saudaraku. Kesaksian Bapak tadi, Bapak boleh buat. Bapak telah berikan yang baik sampai bisa lepas dari LP dengan bebas bersyarat tanpa dana, diberangkatkan katanya ke Kalimantan, dikasih sepatunya, diongkosi pesawat lagi. Apa lagi kita buat? Saudaraku, amin. Tapi kalau besok nggak bisa lagi dituntutnya, saudaraku. Lalu itu kita buat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena kita merasa jengkel dalam hidup kita, kecewa akan segala hal. Tetapi saudaraku, namanya bertanding. Kalau sintuannya ke surga, belum tentu bisa pindah ke surga. Amin. Kita bertanding. Dalam firman Tuhan dikatakan, saat kedatangan Tuhan itu ada di pengirikan. Yang satu tinggal, yang satu terangkat. Kalau aku yakin yang kurus-kurus ini balik langsung terangkat, ini kami gemuk-gemuk susah terangkat ke surga. Yang saya maksudkan, saudaraku, sedangkan istri pun tidak bisa kita gonceng untuk bersama-sama ke surga. Terus bagaimana si Tuhan? Doakan. Itu yang dikatakan tadi, pertandingan iman itu di dunia ini gelanggang, saudaraku, bahwa kita harus bertanding siap dalam kondisi apapun dan bertanding dalam iman yang jujur, bukan bertanding dengan sikut-sikutan. Karena jemaat, saudaraku, apa yang disampaikan oleh hambanya Paulus kepada anak rohani Timotius ini, agar setiap sidang jemaat yang dipelihara oleh Timotius, mereka harus sampai. Sebab apa yang didapatkan oleh Paulus sebenarnya dikatakan tadi, yang memelihara iman itu dan mendapatkan mahkota, dan itu adalah suatu upah. Jelas, saudaraku, upah surgawi itu adalah suatu upah bagi semua orang sebenarnya. Tapi bagi siapa mereka yang ikut di dalamnya? Sebentar kita buka Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Samuel. Ayat 12 sampai 14. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Alau-alau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara,
aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Panggilan surgawi itu hak daripada Paulus. Dia mendapatkan, saudaraku, disampaikan oleh hambanya kepada jemaat yang ada di Filipi. Ditegaskan, saudaraku, panggilan surgawi sebab ia sudah tertangkap. Ini tertangkap bukan karena dalam hal kepolisian ya. Yang dibicarakan di dalam Kisah Para Rasul 9 kalau tidak salah. Bagaimana saat pertobatan Saulus, saudaraku, dahulunya menjadi Paulus. Di saat ia berjalan ke Damsyik, saudaraku, kita melihat, saudaraku, bagaimana pertobatan yang dialaminya. Dia melihat, melupakan apa yang di belakangnya. Sebab apa, saudara? Kalau kita melihat kehidupan Paulus dan saudaraku dahulu, dia ditinggalkan segala itu, tidak ada lagi melekat. Sedikit-sedikit tidak ada melekat lagi itu. Dia tinggalkan itu, walaupun sepertinya berat. Lalu apa yang kau lihat? Apa yang kita lakukan, saudara, di dalam bertanding ini? Ada menjadi jurinya, ada menjadi saksinya di sana. Sebab kalau kita dalam bertanding ini harus bertanding dengan apa namanya? Kalau fair ya, kita masuk, saudaraku, bertanding berlomba. Sehingga dalam perlombaan ini, di sana banyak goncangan terjadi. Ada lawan di sana yang saya masukkan bertanding. Harus, saudaraku, bertanding dengan benar. Lalu disebab kalau kau bertanding tidak benar di sana, ada saksinya yang melihat kita dimanapun. Sewaktu kita masuk dalam gelanggang pertandingan di dunia ini, sebelum saat kembali nantinya, saudaraku. Ibrani 12 ayat 1, lanjut. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Iya, saudara, ada saksi. Ada saksi yang dimasukkan setiap apa yang kita lakukan. Paulus berhasil karena dia memelihara imannya. Paulus berhasil, saudaraku, dia memelihara iman. Sehingga ia mendapat mahkota kehidupan, mendapat mahkota kebenaran, saudaraku, yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Ya itu memang yang kita rindukan saat kita bertanding ini. Jadi tidak usah kita sepertinya merasa kecewa, merasa bimbang, saudaraku. Apapun itu, yang penting kita fokus kepada tujuan. Sebab kita fokus pada tujuan apa yang kita rindukan, saudaraku. Sebab dikatakan seperti firman Tuhan, kita dipilih untuk memperoleh keselamatan. Saya melihat imannya saudaraku Paulus ini sungguh. Lalu kita pun apa yang disampaikan oleh Paulus dalam perlombaan dikatakan pertandingan ini, saudaraku, dia tidak mudah. Dia tidak mudah menghadapi situasi apapun. Sama seperti kita, saudaraku, sering kita mengalami. Lalu bagaimana sepertinya ini akan bisa terjadi? Bisakah kita ini lewati segala hal ini? Bagaimana yang akan terjadi? Sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya paksa bicara kita. Kami di sini ada 5. Ada Orjen, ada saya, Singer 2. Tambah pendua, nggak sanggup apanya salonnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan saya paksa, tapi rencana saya kalau di sini ada 2, nanti ini kita bawa ke Bandar Mataram. Tapi kalau kira-kira di Bandar Mataram karena pakai AC itu kecil bisa kuat dia. Tapi di sini nggak pakai AC, Bu ini siang mendengar ya Bu. Waktu lihat itu dampak manfaatnya, saudara. Saya mau tadi bukan saya paksa, cuma hanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Itulah, saudaraku. Kadang seperti kata Pak juga, cara-cara Tuhan ini berbeda. Siapa tahu saya bilang sekarang nggak sampai 3 bulan itu kita beli. Itu cara Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Itu dah. Itu cara Tuhan, bukan cara saya, bukan cara Bapak Ibu. Siapa tahu nanti dibuka hatinya pas bocor ban tanpa siapapun. Oh, ini murah lagi promo ini Pak. Tapi yang benar-benar promo ya. Karena kemarin ada jual solar ke tempat saya 2 jerigen, nggak saya terima. Masa nggak ada uangnya?
Tolonglah Pak, sama ban itu ban baru, Tuhan. 4.000 1 liter, di pom bensin 5.150. Suatu kebodohan bagi orang percaya. Tapi Alkitab katakan tadi, itu kutinggalkan itu saudaraku dikatakan oleh Paulus. Memang sepanjang minum tua itu nggak apa-apa sih Pak. Yang penting hanya untuk dikatakan Alkitab itu bukan membenarkan. Campurlah dengan anggur dan campur dengan air sedikit untuk obat karena di perutnya apa kan? Karena di kondisi perutnya kurang baik. Tapi jangan sampai berbotol-botol. Istrimu nanti kau lihat kurus menjadi gemuk. Itu saudaraku. Tidak usah minum. Tapi nggak apa-apa lah kalau waktu itu. Kadang kita juga kadang membenarkan itu. Obat diabetes katanya. Waduh, dinas ini kenapa dinas kesehatan terbuat tua? Obat bikin saya. Begitu saya bapak ibu. Saudara bisa masukkan tadi bertanding. Melihara imanmu saudara. Itu Paulus, dia melihara iman. Jangan ada godaan. Mungkin kau di sekolah melihat anak laki-laki sepertinya dia bawa ninja, anak sekolah lain nampak angkot di antara orang tuanya, langsung gebar-gebar hatimu. Pelihara imanmu. Besok-besok kau bikin namanya nanti si Linggom, rupanya si Aninya. Tapi iman bapak tadi seperti itu karena itu bertanding Bapak Ibu. Jadi pada saat ini saya katakan seperti 2 minggu lalu saya katakan di tengah-tengah keluarga jangan sampai. Kalau sudah ada seperti itu saudaraku, doakan. Tapi capek pasti Tuhan menginjil. Kalau masih ada kita pergi dari sini, kau betul dukung beda. Untung sudah kutinggalkan baru seperti itu. Sulit lau. Mohon maaf Bapak Ibu. Sampai kemarin pun kalau kena si Tony, kalau ibu kita ini nggak begitu pernah hanya dibayar saja. Saya sampai dia anak mula-mula umur bini nado ijama dan magua yung namak nih. Setelah beda, mohon maaf tapi cara-cara sampai kami sama pun juga menangis di hadapannya. Jangan kau sampai menyeberang. Ini masuk ke tadi jangan sampai saudara bertanding iman. Jangan sampai goyah dimanapun di pekerjaan. Di tengah-tengah kehidupan kita pun. Kalau gini gak ikut Tuhan ini, pada saya seperti ini kita mulai goyah iman kita. Lihat Paulus saudaraku, banyak penderitaan yang ia alami. Apalah penderitaan yang kita alami? Paling apa? Paling di sini nggak menderita kayaknya selalu bola, cair terus ya. Haleluya. Makanya langsung buat grand di sini. Buat masa dia, tapi besok-besok bisa lah. Tanya bisa Pak ujian mana? Jangan udah apa yang bisa. Jadi itu saudaraku. Saya masuk ke tadi bertanding dalam iman saudaraku dimanapun. Memang dalam pertandingan ini banyak godaan. Dalam hal memperjuangkan segala hal banyak godaan. Apalagi kita laki-laki saya sering naik motor sini melihat perempuan cantik sebenarnya tapi hanya melihat. Dan ya, apa salah laki-laki melihat laki-laki ganteng? Jangan sombong kalian laki-laki itu. Bisa. Tapi saudaraku itu pertandingan iman. Ibrani 12 ayat 1 tadi dikatakan ada saksi, ada melihatmu dalam pertandingan itu. Ingat. Enggak lihat. Saya pun kadang seperti itu saudara. Tapi saya mulai belajar sama bukan hal tentang perempuan yang lain. Maksudnya, sebelah aku biar aku be. Kalau aku marah aku lagi kuning sih. Kayak bersyukurnya aku dapat istriku ini. Jadi bertanding dalam iman. Kemarin kami makan tahu. Wah, ulang tahun bapak ini ulang tahunnya makan tahu ya katanya. Tapi saudara yang saya masuk pertandingan iman tadi. Bertanding saudaraku. Bertanding. Jangan sampai saudaraku dalam pertandingan kita menjadi lemah. Kita kuat saudaraku, kita pelihara. Karena apa saudaraku? Bertanding dalam berolahraga. Fokus pada tujuan. 1 Korintus 9 ayat 26. Satu Korintus 9
ayat 26. Besok Alkitab itu dibukai langsung dikasih ya apa ya? Nah, tepung biar cepat-cepat. Ayo. 1 Korintus 9 ayat 20 onom. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan tinju yang sembarangan saja menunggu. Iya. Tapi ini pernah cita jadi petinju. Jadi anak saya Yusefin pernah saya gelut di rumah. Jadi kalau petinju itu harus pintar apa kata tadi? Apa tadi? Dikatakan petinju itu memukul dengan kalau berlari harus tujuan. Dikatakan, nggak sembarangan. Beribadah juga nggak sembarangan. Bertanding nggak sembarangan. Coba kalau berlari, lari ke kanan, lari ke kiri, tinggal kau. Nah, kalau bertinju juga bertintar sekarang. Dikatakan juga berlari. Harus kepada tujuan, kemana lari kita? Yerusalem baru, saudara, surga yang mulia. Jangan kau lihat yang lain. Mungkin ada saudaramu, mungkin ada sidang jemaat, mungkin ada keluarga, sepertinya membuat kita kecewa. Mereka kata, kirap kali hatiku kecewa. Siapa gak kecewa, saudara, kalau satu hal sepertinya kita melihat tidak sesuai dengan prinsip apa yang kita miliki, tapi tetap kita berjuang. Dikatakan saudaraku, melalui pintu yang sesat itu, sebab banyak orang berbondong-bondong ke sana, saudaraku. Jadi percayai, saudaraku, saya katakan jangan sedih perjalanan. Kalau ada pengajaran, saudaraku, dikatakan dulu Taman Eden itu di surga, di bumi. Iya, makanya banyak percaya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saatnya kedatangan Tuhan nanti hanya di bumi. Tidak, saudaraku. Kita kalau buka dalam kitab Wahyu, di mana ada sebenarnya yang telah dimateraikan itu akan berangkat ke surga, hanyalah dari bangsa suku Israel, dari ke-12 suku, sekitar 144.000 orang. Ingat, saudaraku. Coba, apa hanya mereka masuk surga? Seperti dikatakan akan dijemput. Kita, saudaraku, lalu Yesus dan dikatakan dari awan akan datang untuk menjemput orang percayanya. Coba, untuk apa lagi kita beribadah? Untuk apa lagi kita membeli salon kalau nggak ke surga? Dikatakan 144.000 aja. Gimana sih buka? Wahyu, coba. Ini di luar daripada konsep. Wahyu 7 ayat 1 sampai 17. Yang 144 Wahyu 1 Ayat 9. Wahyu 7 Ya. ayat 9-nya. Kemudian daripada itu, saya tunggu. Wahyu 7 ayat 9. Amin. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini kita, saudaraku, melihat suatu kumpulan besar. Ada banyak saudara rindu ke sana. Kalau yang 144.000 saya hitung itu dari ayat 1 sampai ke 8 itu, saudaraku. ayat 4. Ayat 4-nya. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Di sini tidak ada kita orang Israel, hanya Israel rohani, saudaraku, yang tempelkan kepada pohon zaitun yang bergetar. Yang tempelkan yang kita tidak kasih karunia-Nya. Seperti saya sampaikan di Bacaan Mataram, kita ini tubuh yang hinanya. Jangan marah, saudara. Pendeta itu hanya 5,5 juta aja sering saya bilang tadi, dibawa peti matinya, diinjak-injak. Saya itu mau menangis, saudara. Tapi itu, saudaraku, setelah kita ini hina. Karena ditempelkan kita sebenarnya lewat kasih karunia Tuhan. Bukan karena setiap kehidupan kita. Kalau kita masih dalam zaman hukum Taurat, tidak ada satupun kita yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Iyalah. Kalau anaknya melakukan kesalahan, terus langsung pergi berdua, diberikan persembahannya. Saudaraku, ada satu hal, pergi ke rumah doa, diberikan apa sih semua, paling rendah rumput terkukur, sepasang merpati. Itulah, saudaraku. Tapi dengan kasih karunia Tuhan pada saat ini, kita ditempelkan, saudaraku. Namanya ditempelkan. Lalu itulah,
Kalau di masyarakat sebenarnya mereka kok enak kali ya ada 144.000 orang itu. Apakah sudah berangkat pikir saya? Lalu kita saudara kumpulan besar ke sana masuk. Lalu itulah saudaraku. Oleh karena itulah Paulus hidupnya dia melupakan apa yang di belakangnya. Kalau situanya dulu tukang togel tidak akan lagi menjadi tukang togel. Seringkali saya kerap bermimpi, saya nggak cari lagi buku mimpi. Memang buku mimpi ini, saudara, buku yang paling tidak pernah berantem. Agama apapun percaya buku mimpi. Ya kan? Coba pernah nggak kau hubungkan ini dengan buku yang lain? Agak bertentangan. Kalau buku mimpi tidak. Makanya kalau hamba Tuhan pun pernah sesuatu itu tidak boleh singgah kemana-mana sebenarnya. Pernah di di gereja kita seorang guru Injil, ini bukan omong kosong. Ini hamba Tuhan juga, keluarga besar juga. Dibawa Alkitabnya, minum dulu satu gelas di warungnya. Itu dia buatkan di atas itu Alkitabnya. Minum dulu dia saudara, masuk satu dua, biar mantap nanti. Mau berangkat dia salah bawa jadi waktu mimpi. Tiba mau Alkitab dilihat, wah ada monyet di sana, ada gelabang, saudaraku. Pas dilihatnya mimpinya ada kodok, dilihat langsung 24. Itulah saudaraku. Jadi kalau masalah dikatakan bonus tadi, jangan lagi yang di belakang kita saudaraku. Jangan lagi. Pelihara iman kita saudaraku mulai sekarang. Paulus sampai karena apa? Memelihara iman. Dia mendapatkan mahkota karena memelihara iman saudaraku. Biarlah kami tidak usah pakai mahkota Pak. Yang penting kami masuk surga. Iya. Jadi kelas-kelasnya katanya ada di sana. Katanya. Saya belum pernah dari surga Bapak Ibu. Angkat tanganmu siapa yang pernah dari surga? Tidak pernah Ibu? Wah, Ibu ini. Ya Bu? Nah, tapi kalau pergi ke surga pulang dulu. Karena kami masih perlu seorang mbah-mbah di sini Bu. Amin. Haleluya. Tapi jangan seorang opung-opung yang pemarah. Amin. Amin. Saudaraku, karena di sana itu katanya ada tempatnya. Saya tidak katakan saya bisa pasti ini VIP yang biasa dengan berbeda-beda sesuai dengan imannya masing-masing. Saya yakin karena ada langit 1, langit 2, 3 sampai ke 7. Karena nggak mungkin saya, saudaraku, surga saya dengan surganya Pak Ketua sama dengan Pak Pendeta Nenggolan. Amin. Karena apa saudaraku? Tingkat imannya. Itulah tadi mahkota. Saya kan berpikir tidak usah pakai mahkota, saya Tuhan, yang penting saya masuk surga. Ketemu nanti dengan pendeta Nenggolan di sana, ketemu nanti ibu yang memberikan 2 peser itu di surga, ketemu dengan siapa? Nah, saudaraku. Dan kita nanti bertemu lagi di sana. Kita bertemu waktu di bumi, bertemu lagi di surga. Alangkah sukacitanya, sebab kita memelihara iman kita dalam pertandingan iman. Kita tidak goyah, saudaraku, seperti dikatakan Allah kepada Yosua, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap berjalan, saudaraku, sehingga kita mendapat mahkota. Kalau kita lihat, saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, saya teringat kepada Paulus, penderitaan yang dialaminya, saudara. Ada penderitaan yang dialaminya 2, saudaraku. Ada penderitaan fisik itu sakit daripada rohaninya, ada suatu sakit daripada jiwanya. Apanya? Fisiknya, saudaraku. Yang tadi ada tekanan batin. Ya tekad batin di badan yang melayani. Yang satu saudaraku dia bukan tekan batin karena kekerasan fisik yang dialaminya. Sebentar kita buka dalam 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 29. Mungkin ini sudah pernah hafal Bapak Ibu. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Lanjutkan aja. Samuel Sutagal. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 23 dan 29. Sampai. Sampai 29. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40
kurang satu pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan kerja berat. Berapa kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Berapa kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lelah, tidakkah aku turut merasa lelah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Haleluya. Haleluya. Ya saudaraku, penderitaan yang dialami oleh Paulus bukan saja dari orang Yahudi, yaitu Yahudi saudara. Bukan saja dari yang bukan Yahudi, bukan hanya dari orang-orang Batak saja, bukan hanya dari orang Jawa saja, tapi dari luar suku, dari luar keluarga pun mendesak kehidupan kita, sehingga membuat kita ingin jatuh saudaraku. Dari tengah-tengah gereja, tengah-tengah jemaat, dari luar jemaat pun, dari tengah-tengah hamba Tuhan, sering kerap kali membuat hati kita lesu, sering membuat iman kita tidak mampu. Tapi Paulus saudaraku sadar, dia tetap berjalan saudaraku yang terkasih. Lihat perjalanannya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Anak mau bisa semua. Kerap kali sesuatu hal itu terjadi dalam hidupnya, tetapi dia percayai, dia harus memelihara imannya. Dia sadar saudaraku, karena Paulus itu sudah tahu hari kematiannya sebenarnya karena itu disampaikan. Buka ayat 6-nya dari 2 Timotius 4 ayat 6 tadi. Tadi kan 78 ayat 6 dulu. Lanjut. Saudara semua. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Iya. Kalau sudah dekat hari kematian kita, karena saya kemarin, sudah mau dekat hari kematian saya. Kalau diberikan jatah 70, sekitar 28 tahun lagi kalau sampai. Sadar saudaraku, sebab Paulus sadar, sebab dikatakan di sini saudaraku mengenai diriku. Dia sadar saudaraku, saat kematianku sudah dekat, makanya dia dikatakan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, agar memelihara pertandingan imannya yang baik. Karena apa saudaraku, di saat usia kita semakin, usia itu tambah apa kurang? Kalau umur tambah ya? Usia kurang. Iya. Ya. Jadi itulah saudaraku yang dikatakan oleh Paulus, dia sudah merasakan bahwa harinya sudah dekat. Makanya dijelaskan. Lalu dia tetap teguh. Makanya dia mendapat mahkota saudaraku, yang mahkota kebenaran dari Tuhan. Sebab dikatakan tadi, bagaimana perjuangannya dia memelihara iman. Kalau ini perjuangan secara fisik yang dialaminya penderitaan saudaraku, tekanan batin pun ada pada dia. Di penjara dia tertekan batin sebenarnya, dalam Filipi 1 ayat 13. Namun dalam tertekan batin pun dia di penjara oleh karena pelayanannya. Jadi kalau kita sebenarnya sering orang pada lagu Batak berkata, isa-isa rehe-rehe, tahu doi dan mengikut Tuhan. Dan dimaksud di sana ejekan mengikut Tuhan sudah saya terima. Belum. Karena apa saudaraku? Belum seberapa yang kita alami. Makanya sering saya katakan dimanapun di tengah-tengah ibadah kita pada tengah minggu paling hanya kita rasakan, paling hanya sepi aja kok. Kalau untuk cukup makan minum kita Tuhan cukupkan kok. Puji Tuhan. Anak dicukupkan oleh Tuhan. Dalam bagaimana cara Tuhan, saudaraku, pasti akan diberikan kepada kita. Paling itu saja. Tapi Paulus dikatakan di sini, saudaraku,
dalam perjalanan sendiri dihantam bahaya banjir, ada penyamun, ada semuanya saudaraku. Tapi dia tetap berjuang. Dia pelihara iman saudaraku. Dia tahu bahwa saat sudah mendekati kematiannya saudaraku, dia merasakan bahwa akan ada dapat buat dia saudaraku suatu kehormatan yang baik daripada Tuhan. Sebentar kita buka dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Paulus juga pernah diusir sebenarnya. Kalau selama saya menginjil belum pernah diusir Bapak Ibu. Kalau aku ningsi waktu ibu itu sakit, saya masih dikasih minum teh di sana. Jadi apa yang saya alami? Pada hujan pakai mantel. Udah pura-pura lu. Pohon. Jalan bapak tadi. Ya, dan sebentar lagi kita sudah. Baca dulu, lanjut. Jangan dulu ya. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang tadi. Kisah Rasul 13 ayat 50. Kisah Rasul 13 ayat 50. Orang-orang Yahudi mengatur perbuatan terbuka yang takut akan Allah Pohon. dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah. Ya. Nah, Paulus diusir saudaraku. Paulus diusir dalam pelayanan dan penginjilannya. Kayak kalau saya belum pernah diusir, saya bersyukur saudaraku. Tadi kalau diusir, tidak apa-apa itu. Karena dikatakan kalau ayat 61 yang telah dibacanya, Tuhan pasti melakukan suatu hal yang baik kepada mereka yang tidak pernah mendengarkan oleh firman. Kekerasan batin yang dialami oleh Paulus terjadi. Untuk apa dilakukannya itu Bapak Ibu? Oleh karena dia ingin memelihara imannya saudaraku. Dia bertanding di sana. Maka itulah saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Mahkota itu bukan hanya kepada Paulus, ayat 18-nya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapapun saudara. Yang dalam konteks Jumtiba itu ada 10 orang itu mereka menanti-nantikan. Ada 5 garis sana dan 5 yang sampai ini dalam perjamuan itu saudara. Kita boleh seperti itu. Bertanding kita saudara. Bertanding. Jangan kita menjadi pelari asal-asalan. Bukankah kita harus bertanding dengan baik? Kalau ini bertanding harus siapkan fisik, harus siapkan segalanya, kemampuan saudaraku. Sehingga dalam pertandingan itu kita mampu berjalan hidup. Harus menjaga saudara stamina. Harus menjaga saudaraku. Maka pada saat ini Bapak Ibu, berjuanglah. Jadi kalau berjuang ini saudaraku harus mampu kita melakukan memelihara iman tadi. Mampu saudaraku, sehingga kita sadari bahwa apa yang kita kejar ini adalah suatu mahkota yang baik, mahkota kebenaran, mahkota dari Tuhan. Sebab kalau kita memelihara iman tadi katakan, kita mendapatkan upah. Bukan hanya menjelang hari kematian saja, seperti dikatakan Paulus. Walaupun kau masih pemuda, pemudi, kita harus pelihara iman di mana pun kau berada. Dunia medsos pun kau jaga, dikatakan sekarang. Engkau hiduplah di dalam Tuhan. Jangan ada kepura-puraan di sana, saudaraku. Kadang di medsos berbahas, kadang seperti Roh Kudus hadir di hatinya. Tapi aslinya roh jahat di hatinya saudara. Tapi anak BP seperti banyak ini tidak ada seperti itu. Amin. Kalau A dikatakan Allah,
Itulah saudara. Bertanding Bapak Ibu, berjuang. Mungkin kau merasa jauh. Kayak saya bilang sama Ibu penggajian ini, nggak jauh nih dari sini ke rumah katanya. Saya bilang sama ibu ini, rupanya pernah ke rumah, buat dahulu katanya. Jadi tidak berapa juta kayaknya. Jadi bapak kita itu masih terus kerja, bagaimanapun. Kasihan juga sih saya dia, saya mau kok udah ibadah, tapi ya nggak ada yang menggantikan dia. Karena setahun ini dulu bagiannya bisa diganti. Makanya saya ganti-ganti pulang ke kampung daripada dia seperti menyusahkan. Nah, itu saudaraku, kita doakan kiranya keluarga baru ini Tuhan memberkati yaitu Bapak Pengajian. Kalau malam berapa berturut-turut ibu ikut ya Bapak ya. Itu saudaraku. Saya percaya pada saat siang hari ini sudah bertandinglah, berjuang. Kalau datang turun hujan bertanding terus. Amin. Iya. Pernah di mana saya ikut almarhum, kalau kata-kata hujan, oh mau lihat Tuhan terima kasih, adalah selesai itu kata Pak Pendeta almarhum. Ini nggak ada seperti itu. Hujan pun dihajar nih ibadah. Itu apa mantel dibeli? Ya kan? Hujan-hujan pun Pak Ruben ini nggak pernah telat. Itulah hebatnya. Saya percaya Bapak Ibu. Bertanding ya Bapak Ibu. Berjuang, jangan lihat kanan kiri kita. Yang saya suka jangan melihat itu. Karena bertanding nggak kau ajak lagi ngobrol tentang kamu sampai kanan kirimu. Yang dimaksud berjuang dengan melawan pemerintah di udara, roh jahat saudaraku. Jadi karena roh jahat itu sebenarnya membuat mereka itu simbolis, iblis itu sebenarnya membuat kita marah. Saya juga seperti itu. Ayah ini marah terus, itu si iblis itu nak. Bukan ayah sebenarnya yang marah. Pak Junta ini kalau marah bukan karena dia sebenarnya, tapi si iblis. Makanya jangan biarkan roh jahat dia diangkat. Begitu kan? Dia sering minta. Emang kalau nilai semenjak kita di sini beribadah berkurang kok. Sedikit. Apa namanya? Nah itu membuat kita semakin bersukacita. Saya percaya bertanding yang saya masukkan tadi. Jangan nanti bertanding katanya jangan melihat ke kanan ke kiri. Ada masih dua nggak apa kelesong. Saya berjuang untuk bukan saya masuk ke sana. Kita hidup di dalam persekutuan ini saudaraku. Apapun kondisimu yang kau alami, jangan kau mundur dari Tuhan. Saya diejek, saya dihina. Apa itu ibadah di situ di Pentakosta bertepuk tangan? Alkitab. Baca jenang masuk ke video ayat 2. Yang atasnya Kak. Oh atasnya, asal ya? Itu HP jadi tidak. Oh HP. Hai segala bangsa. Masuk ke 7 ayat 2. Hai segala bangsa, tanganlah, berlindungkanlah Allah dengan sorak-sorai. Iya, bertepuk tangan. Dulu aku di kampung kami, kalau ada orang Pentakosta, saya itu, kalau nangis-nangis berlututku, heran saya. Ini jika ada ini musuhnya keluar dulu. Tapi itu saya rasa sadarnya kita berdua. Kalau kau berdua habis dulu itu musuhnya. Nanti tepang tangan saya hamba Tuhan menjadi jauh, jadi nggak sampai tepang tangannya. Ya saya maksud saudara saya ejek, saya hina saudara. Namun firman Tuhan katakan tadi ya seperti itu. Bapak Ibu terkasih. Dan mengangkat tangan itu juga dikatakan dalam kitab Nehemia kalau tidak salah. Dan dikatakan dalam Amsal ya. Yang dikatakan sebentar, panjang umur di tangan kanan. Amsal 3 ayat 16. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kalau kau angkat tanganmu yang kanan saja hanya umur panjang. Ya, kalau kau angkat dua-duanya semua dapat hamuraun tagabil pasang akun. Puji Tuhan. Itu dikatakan kekayaan kehormatan. Saudaraku, itu firman. Jadi besok-besok jangan lagi masukkan tangan kirimu ke kantong, kau angkat tanganmu yang ke kanan. Kita menyembah Tuhan saudara, kita berdua tidak bertepuk tangan. Itu saudaraku. Maka pada saat siang hari ini berjuang. Dikatakan berjuanglah melalui pintu yang sesat itu. 1 Timotius 4 ayat 10.
Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Nah, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya, saudara. Jadi jerih payahmu dan perjuanganmu, sebab kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita hanya Yesus saja, saudara. Kita bukan mengharap hanya di bumi saja, bukan hanya berkat. Saya sampaikan, saudaraku, izinkan saya sebentar lagi. Jadi, walaupun dikatakan oleh firman Tuhan berkat, dan kau datang, saudaraku, sini hanya untuk mengharapkan berkat, saudara. Janda yang memberikan seluruh hartanya yang 2 peser itu, dia miskin lagi apa kaya? Miskin. Jadi jangan besok-besok, itu bahwa pendeta hamba Tuhan. Bukan. Dikatakan tadi berjuang tadi tetap setia, saudara. Lihat, sudah diberikan. Ini sok-sokan ini. Jadi sepertinya soknya ini sebenarnya ibu ini kalau kita lihat. Sudah itu hartanya diberikan kepada Tuhan. Tapi hatinya, emang dikatakan akan diberkati. Seperti berilah maka aku akan diberi. Aku memberi. Dikatakan firman Tuhan, saudaraku. Lalu si ibu tadi diberikan itu. Jangan disana untuk diberikan kepada hamba Tuhan, jadi diberikan, saudaraku. Datang ke sana diberikan untuk Tuhan. Tapi hidup mereka bagaimana? Janda itu terutama yang memberikan 2 peser dalam saat zaman Yesus, dia tetap miskin. Artinya dia tidak langsung memiliki harta seperti Zakheus, saudaraku. Tapi itulah imannya, penuh harap, dia berpenuh hati kepada Tuhan. Dia menyerahkan setiap hidupnya kepada Tuhan, saudara. Itulah perjuangan dia. Sebab itu akan tercatat di surga. Itulah, saudaraku, pada saat ini tengah-tengah ibadah kita. Saya percaya tetap kita berjuang dan tetap kita bertanding sampai garis akhir sehingga kita mendapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Pertandingan kita, saudaraku, akan masuk dalam Yerusalem baru. Itu yang kita rindukan, saudaraku. Saya juga mulai merasakan akan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Seperti firman, bertandinglah, saudaraku. Kita katakan kepada Tuhan dan kita berdoa. Apapun kondisi kehidupanmu, serahkan buat Tuhan. Doakan setiap hidupmu. Doakan, saudaraku, apa yang kau rindukan buat Tuhan, sebab Tuhan hadir menjamah engkau. Haleluya, haleluya. Yerusalem, kota Allah kudus. Yerusalem. Yerusalem,
balik. Kami ingin bertanding Tuhan. Pertandingan kami, pertandingan mengalahkan segala sesuatu. Untuk menguatkan iman kami kepada Tuhan. Dalam hidup kami memberikan kami kekecewaan, tapi kami tetap maju bertanding setia kepada para iman kami. Tuhan, dan kami sebagai Tuhan bangsa generasi, banyak kami yang terjadi. Mungkin banyak kami mengalami penderitaan dalam usaha kami. Mari Tuhan, jagai kami dan kami Bapa, cukup kasih dan semuanya beristighfar. Dan hamba memisahkan kita memberikan sesuatu hamba berindu melihat kehadiran Allah Terima Saya percaya kau berikan sekali kepada Bapak dan Ibu saat itu adalah pelayanan sidang jemaat dari Bapak Tuhan. Bapak bersuka kita Tuhan. Berkati keluarga Bapak, Bapak perubahan Tuhan. Berkati keluarga ini. Suka kita Tuhan ada Bapak di surga. Istri dan anak-anaknya bersama keluarga Bapak dalam cinta hitam. Tuhan anak-anaknya seperti yang menyaksikan beliau. Betapa besar berkat Tuhan dalam keluarga ini.
Dia layak diri pekerjaannya. Sehingga Tuhan kembali Tuhan di dalam kebenaran. Lewat kehidupan keluarga yang di surga. Anak-anak yang belum memiliki berikan orang pekerjaan kepada surga. Terima kasih kami pun disyukuri banyak ini Tuhan. Ada yang mengisi berkati pekerjaannya. Ada yang membuat kami keluarga Bapak di tempat ini Tuhan memberikan kesehatan. Keluarga Bapak Lukman Mani Huruf memberikan sukacita Tuhan. Agar kami sidang jemaat yang hadir seluruhnya meninggalkan target-target kami yang lama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya ada Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di sini juga Tuhan ada saudara-saudara kami, para pemuda dari Banjarjaya. Tuhan, Engkau mengantar kami dengan penuh sukacita ke Banjarjaya dengan Salomo, Samuel, dan Pasara Tuhan. Engkau akan kerja buat diri mereka. Terlebih buat anak-anak Salomo ini. Engkau berikan Tuhan jodoh yang baik di dalam waktu dengan Tuhan. Itu kerinduan hamba-Mu, almarhum Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan ini. Berkati Tuhan Yesus setiap sidang jemaat yang di dalamnya. Berkati kami dalam setiap pelayanan Tuhan. Dan rumah kami berdoa di Banjarjaya. Berkati Tuhan pelayan di sana. Satukan hati para hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu. Kau hadir dalam Roh Kudus-Mu. Kau menopang pelayanan tersebut. Sehingga jangan sampai tinggal hamba-Mu, almarhum pendeta kami, semuanya menjadi ada perpecahan, tapi kas menjadi satu, menjadi kuat di dalamnya. Ibu pendeta kami yang ditinggalkan oleh orang tua kami, berkati, berikan Tuhan sukacita di balik duka cita ini, sehingga tidak akan ada hidup di dalam duka cita terus sampai Tuhan datang menjemput orang percaya. Terima kasih Bapak, dan korban persembahan kami bila kemarin kami berikan kepada-Mu. Pertama Tuhan dalam pelayanan ini, kami pergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pun bersukacita memberikan itu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa pada saat ini kau sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya rindu kita akan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kita bersyukur. Katakan buat Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas kasih setiamu yang alami dalam hidupku kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sejati. Katakan terima kasih. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami terjebak cobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita kembali berikan sebagai persembahan kita yang terakhir, saudaraku. Kas-kas kita isi
Sembari kita akan pujian buat Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Yesus kekasih jiwaku. Terpujilah Tuhan kita saat siang hari kau sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya.